Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, bertemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah nyata teman saya sendiri. Dia adalah orang Dayak. Ini kisah kesaktian orang Dayak nih ya. Ini ada 2 atau 3 kisah ya. Saya agak lupa nih. Tapi yang jelas ada 2 kisah ini nyata yang mau saya ceritakan. Bila saya ingat saya akan ceritakan 3 kisah. Oke, yang pertama. Saya punya teman badannya tuh lebih besar daripada saya ya, badannya berotot. Dia orang Dayak, rahangnya tuh lebar. Jadi kami itu kalau di Samarinda kami nyewa rumah ya, terus bayar kontrakan tuh per tahun. Jadi ya kesannya kayak orang kaya kalau kami itu kontrak rame-rame itu. Jadi pada saat nggak ada uang, beras habis, di kulkas tuh kosong, apa-apa kosong, itu teman saya tuh salah satunya ya, teman saya tuh yang maju dia. Nah, biasa sih dia keluar sendiri tiba-tiba pulang bawa Indomie, bawa telur, bawa rokok. Nah hari itu dia sama saya keluar hari itu. Jadi dia keluar, saya di belakang. Dia bilang, Jack, saya kan dipanggil Jack ya, Jack kamu di belakang, Jack kamu di belakang aja, kamu liatin aja. Jadi saya di belakang dia tuh kira-kira 10 meter. Dia tuh jalan dari dalam gangnya, dia jalan keluar. Dia lihat sudah mantau ada 3 orang perempuan. 3 orang. Nggak tahu dia tuh sambil jalan aja, tapi mulutnya tuh membaca dia. Pada saat perempuan 3 orang itu sudah dekat dengan teman saya itu, dia tinggal gini aja nih. Cewek 3-3-nya noleh. Coba. 3 perempuan tuh noleh. Terus dia tinggal gini. Itu cewek 3 itu datang. Habis itu dia tinggal minta uang tuh sama cewek itu. Dia kenalan dulu sih, tapi dia kenalan. Habis itu dia tinggal minta uang, minta dibelikan rokok, belikan Indomie, bla bla bla. Tapi dia nggak meras ya, nggak, artinya nggak semua hartanya dia nggak semua hartanya dia ambil, nggak. Dia cuman dibelikan untuk kebutuhan ya, untuk kami juga itu. Habis itu ya dari situ dia kenalan sama cewek itu. Ya cewek itu ya besok-besoknya datang ke tempat kita main lah. Tapi yang jelas ilmu mereka tuh ya begitulah, luar biasa. Nah ini ada lagi kisah yang kedua. Ini teman saya orang Dayak ini orang Kubar ya, rata-rata ini orang Kubar ya teman saya. Nah, cuma saya nggak bilang itu Dayak apa. Yang jelas saya orang Kubar lah ya. Nah jadi dia cerita, dia punya temen Dayak Punan. Nah saya tuh pulang Samarinda ke kosan dia. Dia bilang, lambat kamu Jack, coba ndak saya kenalkan kamu sama teman saya, orang Punan. Nah orang Punan ini kan pasti ya kalian tahu lah Dayak Punan tuh kayak apa ya kan, apalagi yang pedalamannya itu kan. Nah, jadi dia cerita bang, bahwasanya temannya dia itu banyak kesaktiannya ya, bahkan dia tuh bisa berdiri di atas di atas dahan yang ranting kecil-kecil itu, dia bisa berdiri di atas situ dia. Tapi yang paling menonjol kata teman saya itu, dia tuh punya ekor di belakang pantatnya itu, dia tuh ada ekor segini. Nah, ekor tuh segini kira-kira, nggak panjang juga tapi segini, tapi berbulu ekor katanya itu hanya orang-orang aja yang dia mau kasih lihat teman-teman dekatnya aja. Nah itu. Dan biasanya sih ya teman aku tuh dia tuh punya usaha. Jadi mandau itu dibaca-bacanya apa, dikasih hodam. Nah jadi mandau tuh punya kesaktian, artinya bilanya ada air panas yang mendidih, dimasukkan itu mandau, sekejap itu air langsung jadi netral ya, bukan dingin seperti es batu, enggak, tapi yang jelas air itu netral. Nah itu usaha mereka tuh ya, itu harga mandau itu dijual mahal ya itu. Terus yang ketiga kisah ini ya, cuman ini masalah adab ya. Jadi teman saya itu waktu kami mau diajak ke Kalteng, kami semua diwanti-wanti, Jack hati-hati Jack, kan aku ini kan orangnya kan kadang-kadang kalau sudah dekat sama teman tuh kan pencicilan ya kan. Nah jahil lah, jadi Jack hati-hati di sana jika orang Kalteng itu tidak sama kayak orang kita di sini katanya. Kamu salah ludah sedikit, orang tuh jauh berapa meter di sana, kau beludah di depan
mukanya, artinya di depannya dia kan, walaupun dia agak jauh sedikit dia ngeliat, itu sama aja kamu nantang mereka aja. Ya, baru jelek mereka tuh kadang-kadang tuh kalau mereka punya ilmu tuh, sudahlah, bisa sakit kita di sana tuh dibuat mereka tuh. Jadi janganlah kamu sama orang Kalteng tuh lain-lain, mereka tuh ganas, mereka di sana tuh orang Kalteng. Ini orang Dayak sendiri yang ngomong. Tapi enggak tahu ya, ini artinya bukan berarti kita mau menjadikan satu suku atau segala macam ya. Cuman kan ini kan karakter ganas ya kan. Tapi yang namanya orang Dayak pasti terkenal dari dulu sudah ganas, sudah nyata. Tapi kalau untuk masalah baik ya pasti baik lah orang Dayak itu, karena mereka tuh kalau untuk masalah makanan ya kayak kita baru kenal nih, om aku lapar om, atau kamu kenal, tinggal minta makan aja dikasih makan tuh kamu sama dia. Bahkan kamu dicarikan tempat tinggal kalau kamu lagi nggak ada apa-apa, dicarikan kerjaan. Itu enaknya sama orang Dayak tuh, Jack. Oke, saya rasa kisahnya itu aja dulu ya. Nanti kapan-kapan Bang Yo bercerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, enjoy mystery. Oke guys, kisah tadi barusan, saya harap kalian berpikir positif, tidak ada hal-hal negatif yang kalian pikirkan. Ini hanya sekedar cerita, ini masalah kunikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf ya. Saya takut ada netizen yang pikiran yang miring gitu, mengartikan kisah saya ini menjadi arti-arti yang miring. Saya takutnya di situ. Ya itu aja. Ada salah kata, saya minta maaf ya. Enjoy the story ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy.